Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi dalam kasus suap pengurusan dana bantuan Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019. Deddy mengungkapkan, dirinya ditanya penyidik anti rasuah mengenai kasus yang telah menjerat anggota DPRD Jabar dan aktif Adebar Kasurahman dan ex-anggota DPRD Siti Aisyah sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan kali ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, yang sebelumnya juga pernah dijabat oleh Adebarkah. Ketika ditanya awak media terkait tahu atau tidaknya anggaran Banprov Indramayu yang dikorupsi kedua tersangka, Deddy meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada penyidik anti rasuah. Ia pun mengaku hanya ditanya penyidik sekitar 3 pertanyaan. Itu pun dia tidak akan membawa dokumen apapun untuk diserahkan. Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPRD Jawa Barat Adebar Kasurahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019. Ade merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Supendi, ex-Bupati Indramayu Supendi. Ade diduga menerima 750 juta rupiah dari seorang pihak swasta bernama Karsa ES. Diketahui Karsa telah divonis 2 tahun penjara pada tahun 2020 silam lantaran terbukti menyuap Supendi. Adapun Siti Aisyah diduga menerima uang 1,05 miliar rupiah dari Abdul Razak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Anak mendiang Akiditio Herianti yang menyerahkan bantuan 2 triliun rupiah secara simbolis ke Kapolda Sumsel yang belakangan jadi polemik kini jatuh sakit. Pemeriksaan Herianti pun tertunda. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Supriyadi mengatakan Herianti tidak jadi tersangka hari ini. Hal ini karena kondisi kesehatannya belum stabil. Tim medis juga kembali mendatangi rumah Herianti. Belum ada informasi detail soal penyakit yang diderita Herianti. Saat keluar dari rumah, keduanya mengaku baru saja mengambil sampel tes PCR Herianti. Hasil tes baru diketahui setelah pemeriksaan di laboratorium. Herianti disebut masih mendapat bantuan oksigen medis. Perawatan dilakukan di rumah dan belum ada rencana dirujuk ke rumah sakit. Keluarga Akiditio yang diwakili oleh Herianti menyerahkan bantuan 2 triliun rupiah itu secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin 26 Juli 2021. Namun bantuan yang dijanjikan itu tidak kunjung diserahkan kepada pihak keluarga Akiditio. Polisi kemudian mengundang Herianti dan dokter keluarga Akiditio, Hardi Darmawan, ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan terkait bantuan itu pada Senin 2 Agustus 2021. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi mengungkapkan ternyata tidak ada dana 2 triliun rupiah seperti yang dijanjikan di dalam rekening Herianti. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga telah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait janji donasi 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio. PPATK menyimpulkan biliet giro 2 triliun rupiah itu tidak ada alias bodong.